Anak-anak, berjumpa lagi kita bersama-sama. Dalam pelajaran hari ini kita akan membahas tentang organ gerak manusia. Ya, siapa itu manusia? Ya, manusia tentunya ya diri kita. Ya. Coba kita gerakkan dan gelengkan kepala kita kanan dan kiri. Apakah kamu dapat melakukan? Coba kamu lakukan aktivitas lainnya seperti menggenggam, berlari, atau mengayunkan. Kamu tentu dapat melakukan, ya, karena kita bisa bergerak. Nah, manusia dapat melakukan berbagai macam aktivitas karena tubuhnya terdiri dari tulang dan otot. Tulang sebagai alat gerak pasif, otot sebagai alat gerak aktif. Ya. Karena kenapa kok tulang disebutkan sebagai alat gerak pasif? Karena tulang itu bisa bergerak bila ada otot yang melekat yang menggerakkan. Nah, tulang dan otot bekerja sama untuk membentuk sistem gerak, ya, seperti gambar kartun ini. Kita bergerak seperti ini, bisa berjalan dan lain sebagainya. Lalu ini pada gambar sebelah kanan ini ada kerangka kita, ya. Tulang-tulang ini dibalut oleh otot, ya. Maka tulang ini bisa bergerak. Kepala kita juga bisa kita gelengkan ke kanan, ke kiri, atau tangan kita bisa kita angkat ke atas, bisa kita putar-putar, dan kaki juga bisa kita gunakan untuk berjalan karena tulang dan otot saling bekerja sama sehingga membuat sistem gerak. Nah, fungsi tulang. Tulang itu memiliki fungsi yaitu sebagai alat gerak pasif, tadi sudah dijelaskan di depan. Lalu menyokong tubuh supaya tubuh kita bisa berdiri, ya. Menahan tubuh, ya. Kemudian membentuk tubuh. Lalu tempat pembentukan sel darah. Kemudian melindungi organ vital. Organ vital itu seperti otak, jantung, lalu paru-paru. Nah, otak kita dilindungi oleh tulang tengkorak. Kemudian jantung, paru-paru dilindungi oleh tulang yang ada pada tulang rusuk atau tulang dada, ya. Kemudian tulang itu juga sebagai tempat melekatnya otot. Ini adalah bagian-bagian tulang pada manusia. Nanti anak-anak bisa mencermati juga. Di buku paket juga ada gambarnya. Tulang pada manusia itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tulang tengkorak. Tulang tengkorak, tulang yang ada di bagian atas, di bagian kepala kita. Kemudian tulang bagian badan, termasuk tulang anggota gerak atas. Tulang badan, bagian badan ini yang ada di sini nih, ya. Ini tulang bagian badan, kemudian bagian anggota gerak atas itu adalah lengan, ya, termasuk jari. Kemudian yang ketiga adalah tulang bagian anggota gerak bawah, yaitu pada kaki, ya, bagian kaki. Tulang yang satu dengan yang lain dihubungkan dengan sendi. Jadi misalnya ini di bagian kaki antara tulang paha dan tulang kaki ini ada pertemuan tulang, maka di sini dihubungkan oleh sendi, ya. Kemudian berdasarkan geraknya, sendi dibedakan menjadi 3, diartosis, amfiartosis, dan sinartosis. Ya. Sendi diartosis. Sendi diartosis adalah hubungan 2 tulang yang memungkinkan terjadinya banyak gerakan. Contohnya sendi peluru pada tulang lengan, sendi luncur, sendi-sendi pada telapak tangan dan telapak kaki kita.
Kemudian ada sendi pelana pada gerakan ibu jari ya. Pada ibu jari atau jempol itu kita bisa membuat gerakan berputar ya. Kemudian sendi putar pada tulang hasta dan tulang penggumbil yang ada pada bagian lengan kita. Lalu sendi geser terdapat antar tulang pergelangan tangan. Amfiartrosis adalah amfiartrosis itu yaitu hubungan antar tulang yang masih memungkinkan adanya sedikit gerakan. Sendi ini terdapat pada ruas tulang belakang dan hubungan antar tulang belakang dengan tulang rusuk. Nah, ini ya, ini pembagian ruas-ruas tulang rusuk ya. Anak-anak juga bisa mencermati, jadi tulang rusuk tulang rusuk. Ini adalah bagian-bagian tulang belakang kita. Anak-anak bisa melihat ya, ini pembagian tulang belakang kita. 7 ruas itu tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, 4 ruas tulang ekor. Ini pembagiannya. Sinartrosis. Sinartrosis adalah merupakan persendian pada tulang yang tidak dapat digerakkan. Contohnya persendian pada tulang-tulang tengkorak. Ya, jadi ini tulang tengkorak kita ini terdiri dari beberapa tulang juga ya. Lalu pertemuannya ini tidak dapat digerakkan ya. Nah, tulang harus dijaga kesehatannya dengan cara minum air putih yang cukup dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Misalnya makanan yang mengandung kalsium seperti susu. Selain itu juga perlu olahraga teratur agar tulang dan otot kuat. Hal ini diperlukan agar tulang tidak mengalami gangguan. Maka kita perlu merawat tulang kita ya. Maka anak-anak di rumah bisa olahraga dan makan makanan yang bergizi. Gangguan pada tulang. Fraktura adalah kelainan pada tulang karena kecelakaan. Ini adalah jenis-jenis fraktura. Ada oblik atau miring, kominuta seperti ini, remuk seperti ini, lalu spiral seperti ini, kemudian majemuk. Ini terjadi bila sering terjadi karena kecelakaan, karena benturan dari benda-benda keras atau benda yang menghantam pada bagian tulang kita. Kemudian ada osteoporosis, ada kelainan pada tulang akibat pengeroposan tulang. Ini biasanya karena kekurangan kalsium. Jadi kalau ini tulang yang bagus, ini sudah mulai keropos, ini sudah keropos. Jadi di dalam tulang kita itu sudah terjadi berongga ya. Berongga sehingga membuat, misalnya contoh ini pada gambar ini, orang akan semakin membungkuk. Maka perlu kita makan makanan yang banyak mengandung kalsium agar tulang kita tetap sehat. Nah, kelainan tulang karena posisi duduk yang salah disebabkan menjadi 3, yaitu lordosis, skoliosis, dan kifosis. Ya, kelainan pada tulang belakang. Skoliosis ini membentuk huruf S, jadi tulangnya membentuk huruf S ke samping kanan atau samping kiri. Kemudian lordosis itu tulangnya tegak ke belakang. Kemudian kifosis itu membungkuk ke depan. Alat gerak manusia yang berikutnya yang aktif adalah otot. Otot melekat pada tulang atau organ dalam pembuluh darah. Di dalam otot terdapat tendon, yaitu pita elastis kuat dari jaringan yang mengikat otot ke tulang. Ketika otot bergerak, tendon tertarik. Otot berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 3, yaitu
otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Anak-anak bisa melihat pada gambar di bawah ini ya. Otot polos seperti ini biasanya banyak terdapat pada organ-organ di dalam tubuh kita. Kemudian otot lurik itu biasanya banyak terdapat pada bagian-bagian yang melekat pada tulang ya. Kemudian otot jantung. Otot jantung semua otot yang ada pada jantung kita. Nah, jenis otot dan cirinya. Berikut tabelnya anak-anak. Otot lurik dari bentuknya berbentuk silindris dan memanjang. Otot polos berbentuk gelondong. Otot jantung silindris dan bercabang. Lalu otot lurik kalau dilihat dari inti, banyak inti di tepi. Otot polos satu inti di tengah. Otot jantung banyak inti di tengah. Dilihat dari susunan, otot lurik memiliki daerah gelap dan terang. Otot polos tidak memiliki daerah gelap dan terang. Otot jantung memiliki daerah gelap dan terang. Dilihat dari cara kerja, otot lurik di bawah kesadaran. Otot polos di luar kesadaran. Otot jantung di luar kesadaran. Jadi misalnya yang otot lurik itu biasanya yang menempel pada bagian tulang-tulang kita untuk menggerakkan tangan atau menggerakkan kaki, itu terkoordinasi berdasarkan kesadaran kita. Misalnya kita mau mengangkat air dengan tangan, nah, kita kan melakukan dengan sadar. Kemudian otot polos itu di luar kesadaran, tadi biasanya banyak terdapat di bagian organ dalam tubuh seperti alat-alat pencernaan, itu gerakannya di luar kesadaran otomatis ya. Kemudian otot jantung itu juga bergerak di luar kesadaran kita. Kita tidak bisa secara sadar menghentikan, tetapi otot jantung itu terus bekerja untuk misalnya memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian otot lurik, contohnya otot pada tulang keras seperti lengan, kaki ya. Otot polos, otot pada dinding saluran pernapasan, pencernaan, dan organ reproduksi. Otot jantung contohnya ya pada jantung. Gitu. Ya. Menjaga dan merawat rangka dan otot agar berfungsi dengan baik. Agar rangka dan otot dapat berfungsi dengan baik, maka rangka dan otot perlu dijaga dan dirawat, antara lain dengan jalan menghindari benturan dengan benda-benda yang keras. Ya. Kedua, berolahraga secara kontinu atau teratur sehingga membuat tulang dan otot itu kuat. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang bergizi tinggi, terutama zat-zat makanan yang diperlukan oleh tulang dan otot. Yang keempat, tidak melakukan aktivitas yang berlebihan. Nah, ini adalah beberapa kelainan pada otot manusia. Hipertrofit, kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan ya. Ini biasanya para binaragawan itu sering mengangkat beban, jadi ototnya menjadi kuat dan membesar. Nah, seperti atlet binaraga Indonesia yaitu Adirai, itu kan badannya besar-besar gitu ya. Karena dia sering latihan untuk mengangkat beban. Lalu yang kedua, atrofit. Kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimeletis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Yang ketiga adalah stiff atau kaku leher. Ini juga kadang-kadang kalau kita tidurnya bantalnya salah letaknya, kadang-kadang pagi-pagi leher kita bisa kaku ya. Kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak ya. Maka ketika kita bergerak kita harus hati-hati ya.
supaya otot kita tidak terjadi peradangan. Kemudian tetanus. Kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, ini kalau misalnya, biasanya kalau dulu kalau orang terkena paku, kakinya terkena paku yang berkarat, itu kan ada bakterinya. Itu biasanya salah satu penyebab dari penyakit tetanus. Atau karena jatuh di jalan raya atau di jalan yang kotor, lalu ada bakterinya, itu juga bisa menyebabkan terinfeksi bakteri tetanus. Maka kita juga harus hati-hati ya, bila misalnya terkena paku yang berkarat, itu kita harus segera bersihkan atau kita suntik tetanus di dokter supaya kita tidak terkena bakteri tetanus itu. Nah, demikian materi hari ini. Setelah ini anak-anak juga dapat mengerjakan tugas yang ada pada Google Classroom. Selamat pagi, sampai jumpa.